Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang e-payment dan accounting. Yang anggota kelompok kami terdiri dari Elda Sulistiawati, Windy Fauzia Gusmita, dan saya sendiri Fajri. Yang pertama itu penjualan online tidak terlalu berbeda dengan penjual offline atau konvensional, sehingga tidak menutup kemungkinan jika mereka juga menggunakan pinjaman pribadi dalam menjalankan bisnisnya. Penjual online tentu akan menyediakan transaksi secara online juga. Berbelanja online memang mengasihkan, bahkan saat ini jumlah orang yang melakukan transaksi jual beli secara online juga semakin banyak. Kamu hanya perlu memilih produk secara online di situs jual beli kemudian menghubungi penjual. Selanjutnya kamu akan transfer sejumlah uang dan tinggal duduk manis menunggu kiriman yang sudah dipesan. Konsep belanja di atas disebut dengan e-commerce. Berbelanja dengan metode di atas atau e-commerce tidak hanya dengan menggunakan fasilitas transfer dana yang sudah disediakan oleh bank. Transfer dana atau metode pembayaran yang lebih aman juga ternyata sudah disediakan yang kemudian disebut dengan e-payment. Jadi atau itu e-payment. Definisi payment dapat diartikan sebagai sistem pembayaran dengan mengandalkan fasilitas internet yang digunakan sebagai sarana perantara transfer tersebut. Biasanya e-payment ini diterapkan pada perusahaan startup yang memberikan fasilitas keamanan transaksi berbelanja online atau e-commerce kepada para penjual dan pembeli. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik penjual maupun pembeli ketika mereka menggunakan e-payment, diantaranya seperti berikut. Yang pertama itu sistem transaksi lebih mudah. Yang kedua, transaksi bersifat universal selama masih ada di dalam satu area negara. Yang ketiga, ada keamanan dalam bertransaksi lebih terjaga jika dibandingkan transaksi cash atau dengan transfer melalui rekening pribadi. Dan penggunaan waktu serta tenaga lebih efektif dan juga efisien tentunya. Siapa saja pihak yang terlibat adalah pembeli yang bertransaksi dengan sistem e-payment. Yang kedua, penjual yang menerima dana dari sistem e-payment. Yang ketiga, issuer atau lembaga keuangan seperti perbankan atau non-bank. Dan yang terakhir adalah regulator atau pengontrol regulasi yang bertugas mengawasi serta mengatur proses e-payment ini, yakni pemerintah. Mungkin dengan menggunakan e-payment ini pastinya kamu harus memilih perusahaan startup apa saja yang memiliki sistem pembayaran dengan e-payment ini sehingga bisa benar-benar memahaminya dan terhindar dari aktivitas penipuan. Beberapa startup Indonesia yang menerapkan sistem e-payment yaitu yang pertama ada Kaskus yang merupakan startup yang berbentuk komunitas dan dikatakan terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu ada Tokopedia yang juga menyediakan transaksi e-payment, perusahaan startup Indonesia yang memberikan fasilitas transaksi yang sangat aman. Pembayaran tersebut akan diteruskan kepada akun penjual yang memiliki lapak ketika sudah diberikan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Yang ketiga ada bukalapak.com yang merupakan perusahaan startup yang hampir sama dengan Tokopedia untuk sistem e-payment-nya. Mungkin tidak melihat gambar secara keseluruhan seperti akuntan lakukan, kata CPA Stan Schneider. Akuntan menggunakan pekerja yang dilakukan oleh bookkeeper untuk memproduksi dan menganalisis laporan keuangan. Meskipun akuntansi mengikuti prinsip yang sama dan aturan pembukuan, akuntan dapat merancang sebuah sistem yang akan menangkap sebuah rincian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis manajerial, pelaporan keuangan, proyeksi, analisis, dan pelaporan pajak. Saat ini tugas akuntan lebih dipermudah dengan banyaknya perusahaan modern milik teknologi yang telah menggunakan software akuntansi. Software akuntansi ini membuat organisasi tidak perlu susah-susah menyiapkan datanya saat akuntan melakukan audit berkala. Apalagi saat ini telah banyak developer software akuntansi yang menerapkan sistem cloud.
Jadi, lebih mudah mengawasi bisnis dari mana saja dan kapan saja. Terima kasih.